Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon dalam channel misteri dan kisah nyata Kembang Setaman. Terlebih dahulu, ucapkan say hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini dialami oleh penulis dari Facebook atas nama Dwi AZ. Atau kalian bisa langsung mengunjungi Facebooknya. Tanpa berlama-lama, mari kita tabur misteri dengan judul Janggam dari Pulau Sumatera. Kisah nyata ini dialami sendiri oleh keluarga penulis pada tahun 1978, sebut saja Bapak Mulia, yang tinggal di suatu tempat di Pulau Sumatera. Saat itu, di kampung Pak Mulia sedang santer-santernya makhluk misterius berkeliaran di pemakaman kampung. Yang anehnya, makhluk itu hanya muncul pada malam-malam tertentu. Bapak Mulia yang penasaran dengan sosok makhluk itu memutuskan untuk mencari tahu tentang apa dan siapa makhluk tersebut. Malam harinya, tak sengaja Pak Mulia mendengar ayahnya yang sedang mengobrol dengan tetangga. Bahwa Janggam itu ada yang pernah memergoki rupa dan bentuknya, sedang menggali makam dengan tangan dan kuku-kukunya yang panjang, serta rambut yang acak-acakan. Makhluk itu berbadan kurus, berlidah panjang, dan bola matanya yang besar dan menyala, serta suaranya yang seperti orang menggeram. Mendengar cerita itu, semakin tinggilah rasa penasaran Pak Mulia untuk melihat sosok tersebut. Dia pun mengajak teman sejawatnya yang bernama Pak Puniman. Kemudian berangkatlah Pak Mulia ke rumah temannya itu. Sesampainya di rumah Pak Puniman, Pak Mulia menceritakan semua kejadian yang dia dengar tentang makhluk dengan sebutan Janggam. Dengan penuh rasa penasaran, mereka berdua pun sepakat untuk berangkat malam itu juga. Sebelum mereka berangkat, keduanya terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orang tua masing-masing. Setelah itu, mereka memutuskan untuk jumpa di pos ronda. Sesampainya di pos ronda, mereka saling menunjukkan peralatan yang mereka bawa. "Bawa apa kamu, Mul?" kata Pak Poniman. "Oh ini, aku bawa senter sama pentungan bambu dari jemuran ibuku." "Kalau kamu, bawa apa, Pon?" balas Pak Mul. "Aku juga bawa senter, Mul, serta pisau dan gunting buat jaga-jaga," jawab Pak Poniman. Tak lama kemudian, berangkatlah mereka menuju ke pemakaman kampung tersebut. Mereka berjalan pelan-pelan sambil tengok kanan dan kiri. Tiba-tiba, mereka melihat sosok pocong yang mengambang 5 jengkal dari tanah di dekat pohon cempedak. Akan tetapi, sosok pocong tersebut tidak bergerak sama sekali. Mereka berdua sangat kaget karena terlihat jelas sekali bentuknya yang sangat menyeramkan, yaitu kepalanya yang tidak tertutup, tangannya keluar satu dengan mata yang menyala-nyala. Mereka segera berlari sekencang mungkin, yang tanpa mereka sadari malah berlari ke arah kuburan, di mana sosok Janggam itu sering kali muncul. Setelah berhenti sebentar, mereka yang menyadari telah berada di tengah-tengah kuburan mencium bau yang sangat busuk. "Bau busuk apa ini, Pon?" kata Pak Mulia sambil menutup hidung. "Iya, Mul, busuk sekali," sahut Pak Poniman. "Apa ini bau mayat ya? Jangan-jangan bau mayat bapakmu, Pon," ujar Pak Mulia. "Hus, ngawur, jaga ucapanmu itu, Mul." "Ya maaf, Pon." Seketika bau busuk itu pun menghilang dan berganti dengan bau yang sangat amis sekali, seperti bau amis di pasar ikan. Malahan ini baunya lebih parah lagi. Sambil sesekali menutup hidung, mereka berdua pun menyalakan rokok supaya nggak mual dengan bau aneh yang mereka cium. Mereka berjalan dan fokus mencari letak makam ayah Poniman yang baru saja meninggal 5 hari yang lalu. "Mul, apa benar Janggam itu akan muncul malam ini?" ujar Pak Poniman sambil sesekali menghisap batang rokok di sela-sela jarinya. "Ah sudah, berdoa saja agar dia datang malam ini." Dan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, diiringi suara araman yang sangat nyaring terdengar. Dan melesat hilang entah kemana. Dengan sangat jelas, kedua orang itu melihat sosok Janggam tersebut dan merasa sangat ketakutan. Mereka tetap waspada jika tiba-tiba makhluk itu muncul di belakang atau di depan mereka. Akan tetapi, makhluk itu tidak lagi menampakkan batang hidungnya. Kemudian, Pak Poniman dan Pak Mulia pun segera melangkah pelan beranjak dari tempat mereka berdiri dan bersembunyi di balik rumah-rumahan yang digunakan untuk menyimpan keranda di tengah pemakaman tersebut. Dari sanalah mereka melihat sosok Janggam itu mulai menampakkan dirinya lagi. Mereka sangat terkejut
Ternyata sosok Janggam itu ternyata ada dua, terlihat sedang duduk di atas kuburan baru. Yang satu mulai menjilati batu nisan dan gundukan tanah. Dengan cepat tangannya mulai menggali dan seketika menarik sosok pocongan keluar dari liang lahat. Makhluk tersebut kemudian menjilati dan memakan mayat itu. Pak Poniman yang melihat kejadian itu tampak melongo dan menggigil ketakutan. Pak Mulya juga terlihat ketakutan dengan keringat bercucuran. Mereka berdua berdoa di dalam hati masing-masing. Di sisi lain, sosok Janggam yang tadi mereka lihat ternyata telah selesai menyantap mayat. Kemudian mereka pergi ke arah luar, yang ternyata ke arah sebuah kuburan di mana ayahnya Poniman telah dimakamkan. Seketika, Pak Poniman terlihat sangat syok melihat kejadian itu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Poniman yang makin ketakutan tiba-tiba pingsan di tempat. Pak Mulya menjadi panik karena Pak Poniman yang pingsan. Dia pun menyandarkan tubuh Pak Poniman di sebuah nisan kuburan di dekat mereka berada. Dan Pak Mul pun melanjutkan mengamati Janggam itu yang telah selesai memakan mayat. Lalu sosok Janggam itu mulai mengeram dengan sangat keras dan kencang. Sampai-sampai Pak Mul saat itu menjadi gemetaran dan menggigil ketakutan. Sosok Janggam itu terlihat sangat menyeramkan dengan mata yang merah menyala dan besar sekali. Tangannya panjang dan berbadan kurus tinggi hitam, bertaring, serta rambutnya yang gimbal panjang dan acak-acakan. Tak berselang lama, Janggam itu tampak pergi meninggalkan pemakaman. Yang satu naik ke pohon melinju, sedangkan yang satunya lagi mengarah ke belakang pemakaman desa dan lenyap di sebuah pohon. Ternyata bau amis dan busuknya masih tercium menyengat hidung. Dan yang membuat heran Pak Mulya saat itu, makam yang digali oleh Janggam tadi tidak terlihat seperti habis diacak-acak. Tampak masih utuh. Hanya saja di atas gundukan itu seperti habis dicakar-cakar anjing. Ketika Pak Poniman mulai sadar, dia berteriak-teriak. Dengan sigap, Pak Mulya langsung membuka mulutnya. "Diam, Pon, kita sudah aman. Janggam itu sudah pergi. Sekarang aku tahu di mana Janggam itu berada. Besok pagi kita bawa semua warga dan tetua desa serta orang pintar agar menebang pepohonan yang ada di kuburan sini. Akan kuceritakan semua kejadian ini ke bapakku. Kau ikut jadi saksi ya." Ketika mereka hendak kembali ke rumah, tiba-tiba mereka dihadang sesosok pocong yang tadi mereka lihat. Pak Poniman seketika langsung berdiri, akan tetapi Pak Mul malah terpaku kaku. Tanpa disangka, sosok pocong itu semakin dekat dan hampir saja meludahi muka Pak Mul. Dan untung saja, Pak Poniman dengan sigap menarik Pak Mul. Tidak hanya sampai di situ, ketika hendak berbalik badan, mereka kaget bukan kepalang saat melihat sosok Janggam itu telah berada tepat di hadapan mereka. Dengan sangat kencang dan suara yang besar. Saking takutnya, Pak Poniman dan Pak Mul dengan cepat berlari meninggalkan pemakaman tersebut. Namun sialnya, pocong yang tadi mereka lihat menghadang jalan mereka lagi. Akan tetapi, Pak Mul dan Pak Pon tidak menghiraukan lagi sosok pocong itu, karena mereka lebih takut dengan sosok Janggam yang sedang mengejar mereka. Sesampainya di pos ronda, mereka melihat ada 4 orang yang sedang berjaga malam dan mencegat mereka berdua. Tapi Pak Pon dan Pak Mul tidak peduli sama sekali dan terus saja berlari. 4 orang itu pun juga ikut berlari mengejar Pak Pon dan Pak Mul. Dan sesampainya di rumah Pak Mulya, "Pak, Pak, Pak, Mak, Mak!" teriak Pak Mulya dan Pak Poniman. Tak lama kemudian, ayahnya Pak Mulya pun keluar dari rumah. "Kenapa? Ada apa? Masuk ayo, masuk. Dari mana kalian?" bahasa kuyup dan ketakutan seperti ini. "Juga kotor sekali. Dari mana kalian?" ujar ayah Pak Mulya. Anu Pak, aku sama Pon habis dari kuburan." "Hah? Kuburan? Ngapain kalian ke sana?" Kami nyari Janggam Pak, dan kami melihatnya di sana. Dia mengacak-acak kuburan Mbak Gede dan Pak De Syukur," jawab Pak Mul. "Iya Pak, aku sama Mul menyaksikannya sendiri," sambung Pak Poniman. "Untung saja kalian selamat. Jangan main-main dengan Janggam itu. Dia itu makhluk yang suka makan manusia hidup maupun orang mati yang sudah menjadi mayat." Mendengar kata-kata itu, Pak Pon dan Pak Mulya sangat terkejut dan sekaligus bersyukur karena mereka bisa selamat dari kejaran Janggam itu. Usut punya usut, ternyata sosok Janggam itu adalah jelmaan orang yang menganut ilmu hitam, namun gagal karena tidak bisa kembali ke wujud semula. Dia pun menuntut balas dengan cara mengganggu manusia yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Pak Mul dan Pak Pon tidak lagi penasaran dengan hantu jenis apapun.
karena mereka ketakutan akan kejadian yang mereka alami waktu itu. Dan semenjak kejadian itu, Pak Mulya dan Pak Poniman tidak pernah lagi keluyuran dan keluar malam. Semenjak saat itu pula, kuburan itu sudah bersih dan tidak ada lagi pohon di area pemakaman itu. Sosok Janggam konon masih ada di kampung tersebut, tapi sudah tidak mengganggu manusia lagi. Menurut pengakuan, masih saja ada orang yang suka melihat penampakannya. Itu pun hanya orang-orang yang terpilih saja. Dikabarkan keluarga Pak Mulya sudah pindah dari kampung itu dan keluarga Pak Poniman juga pulang ke Jawa. Itulah kejadian misteri yang dialami oleh Pak Mulya yang merupakan kakek dari penulis cerita ini. Itulah tadi kisah misteri tentang sosok makhluk halus yang disebut Janggam. Semoga bermanfaat, temani harimu berdampingan hidup dengan sosok-sosok dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.